Halo teman-teman semuanya, di episode kali ini saya ingin membahas tentang perulangan for pada JavaScript. Perulangan ini dalam bahasa Inggrisnya disebut juga loop ya teman-teman. Nah, sintak untuk perulangan for itu seperti ini ya teman-teman. Umumnya ada 3 statement untuk for ini. Jadi statement yang pertama, ini adalah statement yang dijalankan sebelum mengeksekusi code block. Code block di dalam for ini. Ini dijalankan dan selalu dijalankan pertama kali saat kita menjalankan syntax for. Statement yang kedua adalah kondisi untuk menjalankan code block. Jadi kondisi ini akan dicek di statement kedua ini. Kalau kondisinya benar atau memenuhi kondisinya, lalu code block ini dijalankan. Dan statement yang ketiga ini dijalankan setelah eksekusi code block. Jadi setelah code block ini dieksekusi, biasanya statement 3 ini untuk incremental, misalnya nilainya ditambahkan 1 seperti itu ya teman-teman. Jadi selama masih memenuhi kondisi kedua, setelah ditambahkan di statement 3, ini akan terus berputar, berulang. Nah, supaya nggak bingung, mari kita coba buat code-nya ya teman-teman. Seperti biasa, kita buka code editor kita, lalu kita save. Saya akan save dengan nama episode 9.html, dan seperti biasa buat template HTML-nya, HTML lalu tekan tab, saya kasih judul nih episode 9 karena ini ngebahas JavaScript ya. Kita untuk pertama kita akan buat script doang, scriptnya aja. Kita buat elemen script seperti ini. Nah, mari kita buat syntax for di sini. Jadi penulisannya for, lalu buka kurung seperti ini. Misalnya saya punya variabel x yang nilai awalnya 1. Lalu kita mau ini ceritanya saya mau buat angka 1 sampai 10 ya teman-teman. Saya akan ngeprint angka 1 sampai dengan 10. Jadi kode for ini akan memudahkan kita untuk melakukan sesuatu yang berulang. Nah, misalnya x-nya ini kondisinya kalau masih kurang atau sama dengan 10, ini masih dijalankan kodenya. Dan setelah kodenya dijalankan, kita tambah angkanya dengan tambah 1. Dan penulisan untuk menambah 1 itu seperti ini ya teman-teman, dengan ditulis plus plus. Jadi x plus plus. Jadi nilai x-nya ini akan ditambah 1. Oke. Nah, lalu code block-nya, misalnya kita mau print console log ya, console.log. Kita mau coba print di console ya, browser console. Kita print nilai x-nya ya teman-teman. Kita print nilai x-nya, lalu coba kita save. Nah, coba kita lihat hasilnya seperti apa. Ini HTML file kita ya teman-teman yang baru kita buat. Di sini nggak kelihatan ya teman-teman, nggak kelihatan apa-apa. Tapi kalau kita lihat konsolnya, klik kanan lalu inspect. Coba kita simpan di bawah browser, bisa kita pilih yang ini. Lalu kita pergi ke konsol. Nah, kita bisa lihat ada angka 1 sampai 10. Ini hasil di print dari code kita. Ya, teman-teman. Jadi, apa yang terjadi adalah nilai awal X adalah 1. Sini 1 ya, teman-teman. Lalu, selama X-nya ini masih kurang dari atau sama dengan 10, kita tambahin 1 angka, ditambah 1. Nah, jadi selama masih kurang dari 10, awalnya X1, kita print console log 1. Lalu nambah 1 di sini. Lalu dia berputar. Tambah 1 jadi 2 ya teman-teman. 2 masih kurang dari 10. Di print lagi, console log lagi 2. Lalu ditambah lagi 1 angka jadi 3. Nah, 3 ini masih kurang dari 10, jadi dijalankan lagi di console log, di print lagi 3. Sampai akhirnya nilainya 10. 10 ini masih memenuhi kondisinya, 10 masih dijalankan, lalu di print di sini 10. Nah, lalu x-nya ditambah lagi jadi 11.
Nah 11 udah nggak memenuhi kondisi ini, jadi berhenti. Jadi cuma sampai 10. Nah kalau teman-teman mau sampai 100 misalnya, kita bisa buat di sini X-nya kondisinya sampai 100. Kalau kita coba save, kita refresh. Nah sekarang angkanya jadi 1 sampai 100. Nah seperti itu kurang lebih cara kerja loop ya teman-teman, cara kerja perulangan menggunakan for. Nanti di episode berikutnya saya akan bahas tentang perulangan dengan menggunakan while. Nah sekarang sedikit challenge buat teman-teman nih. Ini mungkin kalau pertama-tama teman-teman baru belajar, mungkin ini agak sedikit tricky. Teman-teman bisa pakai bantuan Google. Nah sekarang saya mau challenge teman-teman, gimana kalau saya mau print angkanya ini di HTML, bukan di console log. Nah teman-teman boleh coba pause ya, dan coba dicoba sendiri. Oke, gimana teman-teman? Berhasil? Kalau teman-teman berhasil, selamat. Kalau belum, nah saya akan bahas. Tapi sebelum itu, saya mau menjelaskan sedikit dulu perbedaan tentang var dan let ya teman-teman. Ada juga sekarang ini sebetulnya banyak programmer-programmer yang lebih prefer atau lebih suka menggunakan let. Let ini sama untuk mendeklarasikan variabel juga ya teman-teman. Nah kalau kita coba ganti jadi let ya teman-teman, kita refresh, apa yang terjadi? Sama ya teman-teman, tidak ada perbedaan. Tapi apa sebetulnya perbedaan var dan let? Nah perbedaannya itu di scope-nya ya teman-teman. Saya akan kasih contohnya. Nah ini akan jadi berbeda kalau kasusnya seperti ini. Misalnya secara tidak sadar kita udah mendeklarasikan variabel X sebelumnya. Ya, misalkan X-nya ini sebelumnya udah dikasih nilai. Misalnya X-nya ini 4 gitu. Sebelumnya kita udah kasih nilai X 4. Nah, kalau let ini sifatnya block scope. Jadi let ini kita deklarasikan lagi X-nya di sini 1. Nah, mungkin code ini simple ya teman-teman, cuman segini. Tapi kalau di dunia nyata gitu ya, kalau kita menulis JavaScript itu bisa line-nya bisa mungkin sampai ratusan atau bahkan ribuan line. Kalau yang benar-benar websitenya kompleks. Dan kita bisa aja nggak sadar udah kasih nilai X sebelumnya. Dan lalu di for ini kita kasih nilai X lagi. Nah, let ini sifatnya block scope. Jadi nilai X di sini hanya untuk di block for ini. Coba ya, saya kasih contoh buat teman-teman. Misalkan kita kasih console log lagi di sini. Console log. Nah, saya tambah string di sini ya. Nilai X sekarang. Lalu kita kasih nilai X-nya di sini. Coba kita lihat hasilnya. Nilai X di sini kira-kira menurut teman-teman berapa nih? Coba kita lihat ya. Nah, nilai X sekarang, ini saya kasih spasi biar kelihatannya bagus. Kalau kita pakai let, nilai X-nya ini tetap 4 ya teman-teman. Nilai di awal ini. Jadi X-nya sebelumnya sudah dikasih nilainya 4. Lalu let di sini, sebetulnya setelah for ini beres, nilai X-nya ini sebenarnya jadi 101. Karena setelah 100 ditambah 1, tapi tidak di print karena tidak memenuhi kondisi ini. Nilai X di sini itu sebenarnya 101. Tetapi karena nilai X ini dideklarasikan dengan menggunakan let, jadi X-nya hanya berlaku scope-nya untuk di for loop ini aja. Jadi nilai X-nya di sini kalau kita gunakan let di dalam for ini, nilai X-nya tetap 4. Nah, ini akan berbeda kalau kita gunakan var. Coba ya, kalau kita gunakan var, var ini sifatnya global ya teman-teman. Nah, kalau kita gunakan var, yang sebelumnya ini akan ke override. Jadi nilainya 101 ya teman-teman.
Seperti itu teman-teman perbedaan LED dan VAR, dan banyak programmer sekarang yang lebih suka menggunakan LED karena bisa aja mereka tanpa sadar sudah mendeklarasikan variabel yang sama ya sebelumnya. Jadi mereka lebih prefer menggunakan LED supaya scope-nya hanya untuk scope itu saja, seperti itu ya teman-teman. Scope untuk kalau gunakan for untuk for saja, seperti itu. Nah, sekarang kembali ke challenge yang tadi, gimana caranya supaya nilai 1 sampai 100-nya ini di print di HTML-nya. Ini saya hapus dulu ya, teman-teman. Coba. Oke, kalau saya refresh lagi ini kembali lagi jadi 1 sampai 100. Nah, untuk di print di HTML, pertama-tama kita perlu buat HTML-nya dulu ya. Misalkan kita mau masukkan ke elemen P dan kita akan gunakan DOM ya, teman-teman. Kita bisa kasih ID karena nanti DOM itu menggunakan manggil ID ya, teman-teman. ID-nya misalnya saya kasih nama angka sini ya. Lalu kita nggak mau print di console log, kita mau print di elemen P ini. Kita gunakan DOM dengan document get element by ID. ID-nya angka ya teman-teman, ID ini. Jadi kita mau masukkan, kita mau ganti inner HTML-nya. Seperti yang sudah kita pelajari di episode sebelumnya ya teman-teman. Cara mengganti isi dari HTML kita bisa panggil seperti ini. Jadi ID angka ini kita akan ganti isi HTML-nya dan kita ganti dengan nilai X ya teman-teman. Nah, coba saya masukkan seperti ini. Coba kita save. Kalau kita refresh, nah apa yang terjadi? Nilainya kok cuma 100 ya teman-teman. Nah, kenapa cuma 100? Karena apa yang terjadi adalah sebetulnya nilai X ini sudah diganti sampai 100 kali ya teman-teman. Nilai X di sini. Karena awalnya nilai X-nya 1, lalu memenuhi kondisi ini, lalu di print di sini, dimasukin ke elemen P ini. Tapi setelah itu ditambah lagi. X yang ditambah 1 jadi 2, lalu di print lagi, dimasukin dengan menggunakan DOM, dimasukin lagi ke elemen P. Sebetulnya ini sebelumnya 2. Jadi 1, 2, 3 sampai 100. Tapi cepat banget, kita nggak bisa lihat ya. Ini perulangannya sangat cepat. Karena ya komputer ini cepat. Nah, tapi sebetulnya ya ini sudah berulang 1 sampai 100. Nah, gimana caranya supaya kita mau tampilin dari 1 sampai 100? Caranya adalah dengan tambahin plus. Ini untuk ditambahkan ya. Jadi tidak di override, nggak ditimpa, tapi ditambahkan. Nah, kalau kita save, ini coba kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. 1 sampai ini 11, 12. Nah, tapi ini saya maunya ke bawah. Ya, gimana? Kalau mau ke bawah, kita bisa tambahin tag apa teman-teman? Masih ingat kalau HTML kita bisa tambahin dengan tag BR ya, teman-teman. Tag BR ini adalah untuk break. Coba kalau kita save. Nah, karena ada break ini 1 sampai 100-nya jadi ke bawah ya. Karena break ini buat ke line yang baru. Seperti itu. Terus kalau teman-teman misalnya mau tambahin ada tulisan di depannya angka 1, angka 2, angka 3 seperti itu ya. Teman-teman bisa tambahin lagi string di sini. Angka terus tambah X. Kalau kita refresh nih hasilnya. Nah, seperti ini, angka 1, angka 2, angka 3 dan seterusnya sampai 100. Kalau teman-teman mau buat sampai 1000 ya tinggal ganti ini ya. Nah, ada beberapa aplikasi lain juga buat for. Nah, nanti kita akan bahas di episode berikutnya, yaitu dengan menggunakan, kita bahas dengan menggunakan pengulangan while ya teman-teman. Oke, dan nanti setelah itu di akhir pembahasan JavaScript ini nanti kita akan belajar untuk membuat sebuah game. Oke, stay tune terus ya teman-teman di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.
Kalau teman-teman terbantu dengan video ini, teman-teman boleh like dan subscribe channel ini. Terima kasih teman-teman. See you in the next video. God bless you.